Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sheila Septia Ramadhani dari kelas 10D. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas proyek kimia menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Topik yang kami ambil tentang menjaga ekosistem laut. Sebelumnya, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sheila Septia Ramadhani sebagai ketua dari kelompok 9. Lalu yang kedua ada Dina Zakia Harapah sebagai anggota. Yang ketiga ada Holid Adiputra sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Haikal Akbar sebagai anggota. Di sini kami membuat tugas proyek tentang menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Salah satu peran yang kami ambil yaitu mengenai menjaga ekosistem laut. Ada berbagai sumber informasi yang kami dapatkan, salah satunya yaitu dari Google. Dan kami akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan di bawah. Pertama, bagaimana menjaga ekosistem laut dibuat? Kedua, bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Perbandingan yang saya ambil yaitu dengan menjaga ekosistem darat. Yang ketiga, apakah menjaga ekosistem laut mendukung prinsip kimia hijau? Pertanyaan pertama, bagaimana menjaga ekosistem laut dibuat? Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Samudra, dunia, suhu, unsur kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara kita mengelola sumber daya vital ini sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan dan untuk mengimbangi dampak dari perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang menganggap mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Tetapi saat ini kita melihat bahwa 30% simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan. Samudra juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan manusia, dan kita melihat kenaikan pengasaman samudra hingga 26% sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang mayoritas bersumber dari darat telah mencapai level yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. SDG menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudra. Memperkuat perlindungan dari penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudra kita. Yang kedua, bagaimana perbandingannya dengan ekosistem darat? Ada beberapa cara menjaga kelestarian ekosistem laut, di antaranya, 1. Kurangi penggunaan plastik. Plastik yang berakhir sebagai sampah laut dapat berkontribusi pada kerusakan habitat dan membunuh puluhan ribu hewan laut setiap tahunnya. Untuk mencegah dampak tersebut, penggunaan plastik harus dikurangi. 2. Jaga kebersihan pantai. Jangan lupa untuk selalu membersihkan pantai dari sampah yang tersisa. Jagalah laut dan pantai dengan tidak mengganggu hewan-hewan laut atau merusak batu karang. 3. Mendukung organisasi yang melindungi laut. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk kelangsungan sumber daya laut. Memberikan dukungan untuk organisasi tersebut merupakan salah satu cara menjaga sumber daya laut. 4. Jelajahi laut dengan bertanggung jawab. Melakukan kegiatan rekreasi di laut harus diikuti dengan sikap bertanggung jawab yang akan berdampak positif pada laut. 5. Lebih banyak mengedukasi diri tentang laut. Semua kehidupan di bumi terhubung dengan laut dan para penghuninya. Semakin banyak belajar tentang laut, keinginan untuk menjaganya pun semakin besar. Adapun cara menjaga ekosistem darat yaitu dengan melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, apakah menjaga ekosistem laut mendukung prinsip kimia hijau? Menjaga ekosistem laut mendukung prinsip kimia hijau melalui upaya-upaya berikut. 1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya. 2. Meningkatkan konservasi rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya.
3. Mengendalikan UU fishing dan kegiatan yang merusak di laut. 4. Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim. 5. Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas, dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional dan pengembangan sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Sekian hasil proyek tugas kimia dari kelompok 9 mengenai menjaga ekosistem laut. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penulisan maupun informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.